Mhm. Nah, kemudian setiap satuan pelayanan berdiri, maka akan dibutuhkan minimal 15 supplier baru. Siapa supplier itu? Yaitu untuk masuk beras, masuk telur, masuk daging, masuk buah, dan lain termasuk yang mengambil jelantahnya. Mmm. Kan banyak tuh digunakan minyak ya. Jelantahnya kemudian bisa ditampung, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Karena akan digunakan untuk bioabcur kan, untuk pesawat terbang. Nah, kemudian selain itu sampah organik pun salah satu yang cukup menarik juga karena akhirnya banyak juga yang bergerak di bidang eee sampah organik ini untuk menjadikan makanan maggot, Mhm. untuk pupuk organik dan lain-lain. Dan itu ceritanya sudah cukup bagus lah di daerah-daerah itu banyak tadinya anak-anak muda yang bekerja serampangan akhirnya menjadi untuk bisa ngelola sampah dan lain-lain. Artinya terjadi multiplier effect begitu ya, dari program makan bergizi gratis Alhamdulillah, ini, dan menggerakkan ekonomi lokal? ya tentu saja. Mmm. Dan sekarang itu cukup menarik program makan bergizi ini karena beberapa restoran yang sudah declining dari segi bisnisnya ya. Contoh misalnya seperti yang di Cibubur itu, dia ada satu restoran seafood yang ramainya hanya Sabtu Minggu ya kan. Mungkin customer-nya sebulan mungkin tidak akan lebih dari 1.000. Sekarang dia berubah menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi dengan fix customer 3.000. Kan cukup menarik ya. 3.000 Jadi per hari? per hari. Jadi ini kan fix customer gitu. Iya. Dan sudah ada hitungan-hitungan yang diberikan oleh Badan Gizi Mhm. sehingga tenaga kerjanya meningkat, kemudian pendapatan hariannya juga dipastikan, dan kemudian dia juga bisa memperkerjakan lebih banyak dan tentu saja yang lebih menarik lagi rantai pasoknya itu. Ada sekarang itu banyak cerita, ada hotel yang tiba-tiba akan berubah menjadi SPPG, ada catering di Halmahera sana yang mungkin mendapatkan ordernya hanya 4 kali, 5 kali sebulan, sekarang mengelola 3.500 customer fix setiap hari. Jadi mereka senang sekali. Kemudian di Jawa Tengah misalnya ada tiba-tiba eh, bekas gudang padi yang memang sudah tidak digunakan menjadi SPPG. Di Bandung ada bekas pabrik tekstil yang sekarang sudah berubah menjadi SPPG. Di Jakarta kafe yang tadinya sudah mulai declining, tidak ada customernya, berubah menjadi SPPG. Jadi cukup menariknya. Di Jambi sebentar lagi akan ada hotel yang berubah menjadi SPPG. Dan itu cerita-cerita, yang dikumpulkan begitu dari Ya, berbagai betul. daerah. Boleh cerita lagi Pak Dadan soal bagaimana kemudian MBG ini memberikan banyak dampak positif terhadap, pergerakan ekonomi di daerah. Bahkan juga, yang saya dengar Hmm. dengan adanya MBG kemudian ada pemberdayaan masyarakat, tingkat kriminalitasnya justru, turun karena tercipta lapangan pekerjaan Ya, mereka lebih produktif. betul. Karena gini, satu satuan pelayanan seperti yang saya sebutkan tadi akan mengelola uang 10 miliar. Itu kan bukan uang kecil ya. Kalau di Jawa ini, satu satuan pelayanan melayani 3.000 itu kan satu desa. Nah, dan desa aja cuma 1 miliar per tahun. Jadi, sementara untuk makan bergizi 10 miliar per tahun. Jadi 10 kali lipat dibandingkan dana desa. Ini adalah potensi ekonomi yang besar sehingga menciptakan satu lapangan pekerjaan yang bekerja langsung di satuan pelayanan. Yang kedua, akan lahir new entrepreneur entrepreneur baru. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, ketika satu satuan pelayanan berdiri, maka akan membutuhkan minimal 15 supplier. Nah, supplier ini kan entrepreneur. Mhm. Dan setiap satu supplier itu mungkin akan mengerjakan antara 2 sampai 5 orang. Jadi kalau ini sudah merata, ini akan tercipta pergerakan ekonomi yang masif ya, di mana orang-orang itu akan punya kesempatan untuk ikut ambil bagian di dalam program makan bergizi. Dan untuk daerah juga bagus. Contoh ya, Jawa Barat. Kan di Jawa Barat itu harus ada 4.500 lebih satuan pelayanan pemenuhan gizi karena siswanya paling besar, penduduknya paling besar. Uang Badan Gizi kalau sudah running 100% itu akan masuk di Jawa Barat kurang lebih 50 triliun. Mhm. Sementara APBD Jawa Barat hanya 31 triliun. Jadi uang Badan Gizi yang masuk di Jawa Barat itu jauh lebih besar dibanding APBD-nya. Demikian juga di NTT. Di NTT kan APBD-nya hanya 3 triliun ya, provinsi itu. Nah, Badan Gizi akan mengirimkan uang ke NTT 8 triliun. Jadi 2 kali lipat lebih dari Jumlah APBD. APBD-nya. Sehingga uang ini bisa digunakan untuk
menggerakkan ekonomi daerah. Demikian juga ke Lampung. Di Lampung itu akan masuk kurang lebih 10 triliun. Gubernur Lampung sudah wanti-wanti jangan sampai uang 10 triliun itu digunakan untuk beli bahan baku dari luar Lampung. Jadi itulah nanti potensi ekonomi yang akan terlihat dari program makan bergizi, dan ini setiap daerah, kepala daerah sekarang, gubernur, bupati, wali kota sudah memahami ini dan sudah mulai terlihat dukungannya dan secara masif ingin segera program makan bergizi di daerahnya masing-masing.